Swastiastu. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Perkenalkan, nama saya Ejalika Abdulatio dengan NIM 21036101 dengan program studi D3 Budidaya Kelautan dengan mata kuliah Biokimia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai metabolisme makanan. Sebelum itu, apa sih itu metabolisme? Jadi, metabolisme adalah pemecahan zat-zat gizi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau untuk proses pembentukan struktur tubuh secara sederhana. Nah, proses metabolisme adalah makanan yang masuk melalui mulut akan melalui tahapan pencernaan sehingga menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dan adapun metabolisme yang sangat penting bagi tubuh seperti metabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak, yang dimana saya akan menjelaskan lebih jelasnya mengenai metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat tidak terlepas dari proses glikolisis, di mana glikolisis merupakan proses perpecahan glukosa yang lebih sederhana yaitu piruvat dan menghasilkan energi ATP. Bila kita lihat, glikolisis akan masuk ke dalam sel, akan disimpan dalam bentuk glikogen apabila jumlah energi di sel cukup. Sebaliknya, jika kondisi di sel membutuhkan energi, maka glukosa akan melakukan metabolisme. Tahapan yang dilakukan yang pertama yaitu glikolisis dengan mengubah glukosa menjadi piruvat disertai pembentukan energi ATP atau adenosine trifosfat dan molekul lain yaitu NADH. Apabila oksigen tersedia, hasil glikolisis akan masuk ke mitokondria untuk mengalami proses dekarboksilasi oksidasi menghasilkan asetil koenzim A. Setelah itu, asetil koenzim A akan masuk ke proses selanjutnya yaitu siklus Krebs. Produk metabolisme berupa elektron berenergi tinggi yang dibawa oleh NADH dan FADH2 akan diproses lebih lanjut menghasilkan fosforilasi oksidatif. Semua hasil dari proses ini akan menghasilkan banyak energi serta produk sisa yaitu CO2 dan air. Metabolisme selanjutnya itu metabolisme lemak. Nah, lemak diperoleh dari cadangan makanan yang ada di dalam tubuh. Lemak akan dicerna menjadi gliserol dan asam lemak, dan gliserol itu diubah menjadi gliserol DH3 fosfat. Sebagian besar energi pada lemak disimpan dalam asam lemak yang mengalami proses beta oksidasi menjadi fragmen berkarbon 2 dan menghasilkan produk asetil koenzim A, NADH2 dan FADH2 yang dihasilkan selama proses beta oksidasi dapat memasuki rantai transport elektron sehingga lebih banyak energi yang akan dihasilkan. Metabolisme yang terakhir yaitu metabolisme protein. Protein dapat digunakan untuk menghasilkan energi, akan tetapi harus diubah dulu ke bentuk asam aminonya. Sebagian besar asam amino akan digunakan untuk pembentukan protein baru. Sebelum asam amino dapat digunakan dalam proses respirasi, gugus aminonya harus dibuang dulu melalui proses deamininasi. Saat buangan ini akan diekskresikan dari hewan dalam bentuk amino, urea, dan produksi sel lainnya. Asam amino selanjutnya akan diubah oleh enzim menjadi intermediate dalam glikolisis asetil koenzim A dan terakhir masuk ke siklus Krebs. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga metabolisme tadi memiliki kesamaan dalam hal jalur proses di mana melewati glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron sebelum menghasilkan energi yang berguna bagi manusia. Sekian penjelasan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dalam tubuh. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat.